walking alone, the streets are empty. The only thing I... Renovasi Camp Nou molor, Barcelona rugi puluhan juta euro. Barcelona dipastikan belum dapat kembali ke Camp Nou dalam waktu dekat. Klub masih harus menjalani pertandingan di stadion sementara Johan Cruyff yang hanya berkapasitas 6.000 penonton, termasuk ketika menjamu Valencia akhir pekan ini. Kondisi tersebut bukan sekadar mengurangi atmosfer pertandingan, melainkan juga memberikan dampak signifikan terhadap pemasukan klub. Dengan kapasitas yang terbatas, Barcelona terpaksa merelakan hilangnya pendapatan yang biasanya mengalir deras dari setiap laga kandang. Presiden Joan Laporta menegaskan keinginan klub untuk segera kembali ke Camp Nou. "Kami akan kembali ke Camp Nou secepatnya," tegas Laporta saat perayaan diada pada Kamis pagi. Dari pertandingan melawan Valencia saja, Barcelona harus kehilangan potensi pemasukan sebesar 2,43 juta euro. Nominal tersebut setara dengan pendapatan satu hari pertandingan di Estadio Olimpico Luis Companys. Keterlambatan renovasi membuat kondisi keuangan semakin tertekan. Laporan Cadena SER menyebutkan utang bunga klub telah mencapai 44 juta euro yang wajib dibayar pada Desember mendatang. Apabila proses renovasi terus mengalami penundaan, beban tersebut diproyeksikan akan melonjak hingga 94 juta euro pada Desember tahun 2026. Dengan situasi seperti ini, Barcelona bukan hanya kehilangan pemasukan harian, tetapi juga harus menanggung bunga yang semakin mencekik finansial klub. Barcelona dapat kabar buruk dari Lamine Yamal, Hansi Flick sampai ngamuk. Kabar buruk dari Lamine Yamal ini datang dari sang pelatih asal Jerman jelang duel antara Barcelona kontra Valencia. Jelang laga tersebut, Hansi Flick mengonfirmasi jika pemain berusia 18 tahun itu tak akan tampil. Flick menyebut jika Yamal akan absen akibat mengalami cedera pada tulang kemaluannya atau cedera pangkal paha. Karena cedera itu, Yamal tak hanya akan absen di laga kontra Valencia saja, tapi juga diprediksi absen membela Barcelona di matchday pertama Liga Champions tahun 2025 sampai tahun 2026. Hal ini menjadi kerugian bagi Blaugrana, mengingat mereka harus bertandang ke markas Newcastle United. Dia, Yamal, merasakan ketidaknyamanan pada tulang kemaluannya. Setelah menjalani tes, dia tidak akan tersedia untuk besok dan diragukan bisa tampil di Newcastle, ucap Flick, dikutip bolasport.com dari Diario AS. Absennya Yamal akibat cedera membuat Flick naik pitam. Ia bahkan mengamuk ke timnas Spanyol yang terlalu memforsir Sam the Wonderkid. Dilansir bolasport.com dari The Athletic, Flick geram timnas Spanyol terlalu memforsir Lamine Yamal hingga kini dibekap cedera. Bahkan menurut Hansi Flick, La Furia Roja sudah keterlaluan karena Yamal harus menggunakan obat pereda rasa sakit agar bisa dimainkan. Sayang sekali karena dia pergi ke tim nasional dengan sedikit rasa sakit. Dia tidak berlatih apapun bersama tim nasional. Dia minum obat pereda nyeri saat bermain. Pelatih berusia 60 tahun itu bahkan kesal dengan keputusan juru taktik timnas Spanyol, Luis de la Fuente, yang tetap memainkannya. Mereka mencetak lebih dari 3 gol di setiap pertandingan. Setelah pertandingan melawan Bulgaria, di sela-sela pertandingan, dia tidak berlatih lagi. Ini namanya tidak peduli dengan pemain. Spanyol punya tim terbaik di dunia. Pemain-pemain terbaik di setiap posisi, luar biasa bagusnya. Mungkin kalau kita bicara soal peduli dengan pemain muda, ya seperti itu saja. Saya sangat sedih dengan ini. Tiga kandidat pengganti Robert Lewandowski di Barcelona. Masa depan Robert Lewandowski di Barcelona mulai menemui titik terang. Sang striker dikabarkan tidak akan mendapatkan kontrak baru setelah kesepakatannya berakhir pada 2026. Hal ini membuat klub harus bergerak cepat menyiapkan skenario. Pengganti Lewandowski akan jadi kunci dalam menjaga kekuatan di lini depan. 1. Ferran Torres. Barcelona diyakini tak perlu buru-buru mencari penyerang baru jika Lewandowski hengkang.
Klub menilai Ferran Torres sudah siap diproyeksikan sebagai pengganti di lini depan. Semenjak bergabung pada 2022, Torres lebih sering tampil di sektor sayap. Akan tetapi, cedera yang dialami Lewandowski membuka peluang baginya untuk berperan sebagai ujung tombak. Ex-Manchester City itu langsung memberi respons positif dengan 2 gol dalam 3 pertandingan La Liga. Walau masih diragukan bisa jadi tumpuan utama, kontraknya hingga 2027 memberi Barcelona opsi jangka panjang. 2. Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic menjadi sorotan transfer musim panas lalu ketika Juventus ingin menekan biaya gaji. Gaji striker asal Serbia itu dikabarkan mencapai 12 juta euro per musim, tetapi ia tetap di Turin dan langsung menunjukkan kualitasnya. Vlahovic mencetak 2 gol dalam 2 laga awal Serie A musim ini, memperkuat posisinya di tim. Barcelona dikabarkan tertarik merekrutnya sebagai pengganti Lewandowski, dengan kontrak pemain ini berlaku hingga Juni tahun 2026. Juventus sekarang mempertimbangkan memperpanjang kontraknya untuk mencegah kepergian gratis. Jika perpanjangan terjadi, langkah finansial bagi Barcelona akan sulit, mengingat nilai pasarnya kini sekitar 35 juta euro. 3. Julian Alvarez. Julian Alvarez masih berada dalam ketidakpastian di Atletico Madrid, walau ada kabar tentang kontrak baru hingga 2030. Pemain Argentina itu disebut mempertimbangkan masa depannya, sehingga Barcelona ikut memantau. Masalah utama bagi Barcelona adalah harga transfer yang tinggi. Dibeli dari Manchester City seharga 75 juta euro, kini Alvarez dihargai 100 juta euro. Angka ini membuat langkah untuk merekrutnya menjadi sulit. Namun, pemenang Piala Dunia ini tetap dianggap sebagai pilihan menarik bagi klub Katalan. Belum teken kontrak baru, Barcelona beri ultimatum untuk Frenkie de Jong. Masa depan Frenkie de Jong di Camp Nou kembali menjadi isu hangat, memicu ketidakpastian besar bagi Barcelona. Dengan kontraknya yang akan berakhir musim panas mendatang tanpa tanda-tanda perpanjangan yang jelas, manajemen klub Katalan kini menunjukkan ketidaksabaran. Menurut laporan dari Vicajes, sang presiden, Joan Laporta, telah mengambil sikap tegas, jika sang gelandang tidak setuju untuk memperpanjang kontrak sebelum Januari, Barcelona akan mempertimbangkan untuk menjualnya di jendela transfer musim dingin. Barcelona menghadapi dilema klasik yang melibatkan aset berharga mereka. Meskipun klub dan sang pemain sama-sama menyatakan keinginan untuk melanjutkan kerjasama, negosiasi kontrak menemui jalan buntu. Pihak klub tidak ingin mengambil risiko kehilangan De Jong, yang bernilai taktis dan finansial, secara gratis. Waktu menjadi faktor krusial, dengan manajemen klub memberi batas waktu yang jelas agar negosiasi tidak berlarut-larut. Ultimatum ini juga mencerminkan frustrasi klub terhadap lambatnya respons dari pihak pemain. Jika Frenkie de Jong tetap menolak perpanjangan kontrak, Barcelona akan secara aktif mendengarkan tawaran di bursa transfer Januari. Laporta bertekad untuk menghindari kerugian ekonomi. Sejumlah skenario potensial kini dalam pertimbangan, termasuk transfer ke klub-klub elit Eropa yang selalu menginginkan jasanya, atau bahkan peluang menarik dari pasar Arab Saudi. Opsi-opsi ini menunjukkan bahwa Barcelona siap mengambil langkah drastis untuk mengamankan nilai ekonomi dari sang pemain. Potensi kepergian Frenkie de Jong tentu akan meninggalkan lubang besar di lini tengah Barcelona, mengingat perannya yang vital dalam mendistribusikan bola dan mengatur tempo permainan. Meskipun demikian, klub yakin bahwa mereka memiliki opsi internal yang mumpuni, seperti kemunculan talenta muda Marc Bernal dan Marc Casado, yang dapat mengurangi dampak negatif dari kepergiannya. Keputusan akhir De Jong akan menentukan nasib jangka panjang sang pemain, sekaligus menguji kemampuan Barcelona dalam menyeimbangkan kebutuhan taktis dengan kehati-hatian finansial.